Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Shalom. Shalom. Berapa banyak di antara kita yang bersuka cita pada pagi hari ini, boleh lambaikan tanganmu saudaraku. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Tuhan kita yang luar biasa, yang selalu memulihkan setiap hidup kita. Amin. Amin. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang sempurna di dalam setiap hidup kami Tuhan. Sungguh kami merasakan Engkau selalu hadir di dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada saat ini, ada hari ini, semua karena anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau bersatu hati, kami rindu menyembah Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan yang sudah sembuhkan, selamatkan, pulihkan setiap kami umat-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus yang berkarya pada pagi hari ini di tengah-tengah setiap kami. Biarlah setiap kami umat-Mu Bapa boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami satukan hati kami Bapa, kami naikkan ucapan syukur kami lewat penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan segenap hati kami, segenap jiwa dan kekuatan kami rindu menyambut hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Mari sama-sama dengan segenap hati. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Satu kali lagi angkat pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, kami tak ragukan kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Ku ragukan, percaya firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu.
kami lelah, ketika kami sakit, ketika kami sedang terpuruk, kami percaya Engkau selalu berada di sisi kami Tuhan. Apabila kami mau berserah penuh di hadapan-Mu Tuhan, mengangkat tangan kami tinggi-tinggi, kami tahu Tuhan, Engkau yang turun tangan atas setiap hidup kami. Mari sama-sama angkat tanganmu lebih lagi saudaraku. Kau berfirman dan sembuhkan. Mari berserah penuh di hadapan Tuhan. Bawa pergumulanmu, bawa kelemahanmu di hadapan Tuhan. Semuanya Tuhan yang memahami dan mengerti. Yesus, ku percaya Kau. Lebih lagi katakan Kau berfirman dan selamatkanku Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, mari terus imani pujian dan selamatkan. Yakini pujian ini Bapak Ibu Saudara. Tiada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kita. Asal kita mau percaya, kita mau berserah di hadapan Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, sembuhkan kami dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan kami Tuhan. Yes, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Angkat tanganmu lebih tinggi lagi saudaraku, katakan bersama. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Satu kali lagi dengan segenap hatimu. di dalam hidup kami Bapa. Somebody
sembah Tuhan pagi hari ini. Angkat suaramu, angkat pujianmu, naikkan ucapan syukurmu. Karena kebaikan Tuhan, Engkau ada saat ini di tempat ini saudara. Semua karena anugerah Tuhan. Hidup kita boleh berjalan, kita boleh melalui setiap hari-hari kita, karena kita mengandalkan Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini. Biarlah manis Tuhan dengar setiap seruan hati kita. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Betapa dahsyat dan luar biasanya perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Selamanya kami mau menyembah Engkau. Selamanya kami mau percaya Tuhan, Engkau satu-satunya di dalam hidup kami. Engkaulah perisai kami, Engkaulah kekuatan kami, penghiburan, perlindungan kami Bapa. Tak ada yang bisa menghalangi Tuhan Yesus. Biarlah penyembahan ini boleh sampai ke telinga-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan bagi setiap hidup kami. Thank you Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari angkat pujian ini. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Takkan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau. Mari sembah Tuhan pagi hari ini. Hanya Engkau Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau satu-satunya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
tenggelam di dalam hadirat Tuhan pagi hari. Puji penuhi Biar pujian ini memenuhi tatamu Tuhan. sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama biar jemaat Tuhan dengan segenap hatimu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Jemaat Tuhan saja, mari sembah. Mari sembah Dia lebih lagi. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan. Sembah, sembah Dia. Sembah dan puji Penuhi tatamu. kami sembah Kau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sembah dan puji Kami sembah Kau lebih dari apapun. sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat tanganmu tinggi-tinggi lebih lagi, kita sembah Tuhan bersama. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri kemuliaan dan terbaik buat Tuhan kita. Sebab Dialah Raja di atas segala raja. Lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sungguh benar Tuhan, melalui pujian ini kami mau nyatakan Engkaulah Raja kami Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan kami, Engkau yang bertahta dan berkuasa di dalam setiap hidup kami Bapa. Pagi hari ini kami mau lebih lagi bersuka cita, bersorak-sorai, mengeluhkan nama Tuhan. Biar lewat puji-pujian ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan hatimu disenangkan Tuhan Yesus. Biarlah sukacita daripada surga mengalir memenuhi setiap umatmu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Shalom. Sorak-sorai bagi nama Tuhan kita sekali lagi, sorak yang panjang. Saya percaya pagi hari ini kita semua bersuka cita, amin. Amin. Mari salam kiri kananmu katakan, mari sama-sama kita bersuka cita. Mari sama-sama kita bersuka cita. Sebab kita mau puji, kita mau sembah anak Allah yang hidup. Bagi setiap kita umatnya yang dikasihinya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Berikan senyum kiri kananmu Bapak Ibu Saudaraku. Sama-sama kita katakan anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Dia menyembuhkan setiap kita. Menyembuhkan
semua. Mari angkat pujian ini lagi. Anak Allah, serahkan namanya bersama. Yesus namanya Yang menyucikan dan menyembuhkan setiap kita. Menyembuhkan bahkan mati. tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia Saya mau membayangkan tinggi-tinggi. sebabnya hidup. Ada hari esok, sebabnya hidup.
Bapak Ibu Saudaraku. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang anaknya. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan tangan kita kepada anak-anak kita, adik-adik kita. Bapak yang baik, inilah anak-anak dari Gerejamu Bethany Believers Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari kecil Dia beri pengertian akan pengenalan akan Engkau Tuhan. Kami percaya sampai besar nanti mereka tetap menjadi milik-Mu Tuhan. Berkati anak-anak ini dengan hikmat kepandaian yang daripadamu. Mereka 10 kali lipat lebih pandai dari orang-orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Kami percaya hidupnya terpelihara sempurna karena mereka punya Tuhan yang sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Berkati kedua orang tuanya atau walinya, semuanya Kau urapi mereka sehingga mereka boleh memperoleh berkat daripadamu, sehingga mereka boleh mencukupi segala kebutuhan keperluan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mendidik, membimbing mereka, mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Urapi mereka dengan hikmat-Mu, sehingga mereka boleh menerapkan yang terbaik untuk pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah anak-anak-Mu, jamah mereka, urapi mereka, sehingga mereka boleh belajar dengan baik. Kita semua yang memberkati anak-anak ini, sama-sama katakan, amin. Selamat sekolah minggu, adik-adik. Kita akan memberikan korban persembahan kita yang pertama. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat hadirat-Mu, buat karya-Mu Tuhan Yesus yang memenuhi setiap kami Bapa. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami menerima firman-Mu, kami rindu memberikan korban persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, biarlah persembahan ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah setiap hidup umat-Mu, tangan-tangan yang memberikan persembahan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-berkat-Mu melimpah bagi setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami rindu memberi dengan segenap hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh
Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari yang luar biasa baik ya Bapa. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Kami mau berserah ya Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu di sepanjang 2024 boleh kami lalui. Kami boleh ada di tahun yang baru di 2025. Semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Jika sebentar kami akan duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hati setiap kami. Biarlah firman yang ditabur boleh tertanam dan bertumbuh dalam hati setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Bapa. Bukan hamba yang berbicara, Engkau sendiri yang berbicara bagi setiap kami. Terima kasih. Bagi setiap kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Kita udah jumpa lagi di tahun ini 2025. Mungkin ada yang bingung, di mana Bapak Gembala kok gak ada? Saya sedikit info, Bapak Gembala titip salam lagi di Jakarta bersama keluarga, bersama Ibu Gembala dan anak-anak lagi berlibur. Nanti mungkin minggu depan baru kembali ke kota Medan. Jadi tema bulanan kita bulan ini sangat luar biasa, yaitu unity di dalam keluarga. Kesatuan dalam keluarga. Keluarga ini, kalau kita dengar kata keluarga, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran kita saat dengar kata keluarga? Apakah kenangan-kenangan indah, kenangan manis, kehangatan, rasa nyaman, rasa aman, atau justru sebaliknya, ada kesedihan, ada kekecewaan, ada kepahitan, marah, kenangan buruk. Kalau kita dengar keluarga, kita jadi kangen enggak? Atau malah kita bosan sama keluarga kita? Padahal seharusnya keluarga itu kan menjadi tempat yang hangat. Tapi ada sedikit berita buruk. Di gereja kita, saya juga nggak tahu kenapa Tuhan percayakan banyak anak-anak muda Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu banyak yang nggak tahu, anak-anak muda di gereja kita banyak yang berasal dari keluarga broken home. Banyak yang mengalami namanya kecewa sama keluarga. Dan ini tema yang luar biasa, bukan sebuah kebetulan. Februari kan identik bulan kasih. Bapak Gembala memberikan tema unity dalam keluarga. Kasihi dulu keluarga kita. Kita akan belajar bagaimana sih caranya kita bisa ada kesatuan dalam keluarga kita. Ini sesuatu yang sangat aneh ya. Kenapa keluarga yang seharusnya jadi tempat kita berlindung, keluarga yang seharusnya tempat kita bisa nyaman, bertumbuh, kok justru dalam beberapa kasus menjadi tempat yang paling kita benci. Justru kita benci saat kita ada di keluarga. Kenapa kok bisa itu terjadi? Ternyata ini enggak hanya terjadi sama keluarga kita Bapak Ibu, saudara teman-teman semua. Ini sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa. Semenjak keluarga pertama itu iblis sudah kacau balaukan. Padahal keluarga ini kalau kita belajar dalam firman Tuhan itu adalah organisasi paling penting. Sebelum Tuhan membuat gereja, sebelum Tuhan bikin nabi, rasul, persekutuan doa dan lain-lain, persekutuan para nabi. Sebelum Tuhan Yesus membuat bangsa Israel, hal pertama yang Tuhan buat adalah keluarga. Komunitas pertama yang Tuhan ciptakan, keluarga. Tapi itu juga menjadi komunitas pertama yang rusak di mata Tuhan. Kita kalau dengar dosa pertama, kita semua pasti tahu ya, Adam dan Hawa. Kenapa mereka jatuh dalam dosa? Biasa kita jawabnya karena tidak taat. Oh enggak taat, Tuhan sudah bilang jangan makan buah, kok tetap dimakan buahnya. Kita buka Kejadian 3 ayat 6, pasal 3 ayat 6. Kejadian 3 pasal 3 ayat 6. Hawa ini kasihan, kenapa? Karena Hawa itu sering jadi korban bullying. Kita kalau, apalagi cowok-cowok ya, kalau dalam dosa nyalain kaum Hawa gara-gara istri-istri, gara-gara cewek manusia jatuh dalam dosa. Kita belajar bener enggak? Kita baca ya, 1, 2, ya. Dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Memakannya. Garis bawahi yang bersama-sama dengan dia.
Ini kisah kalau kita baca dari ayat 1 sampai 5, Hawa lagi berdebat sama iblis. Iblis lagi mencobai Hawa untuk makan buah. Di mana Adam pertanyaannya? Mungkin kita selama ini mikirnya Adam lagi kerja, lagi di rumah. Hawa itu satu lawan satu sama iblis. Enggak, ternyata di ayat bersama-sama dengan dia. Adam itu cuman lihat, Adam ada di situ. Saat Hawa digoda iblis, Adam ada di situ. Apa yang dilakukan Adam sebagai seorang suami? Dia nggak lindungin istrinya. Padahal yang dengar firman dia, tapi dia diam. Dia pura-pura cuek. Kesalahan pertama, keluarga pertama, gagal. Adam yang seharusnya menjadi seorang pemimpin, tidak mengambil posisi kepala rumah tangga. Hawa yang seharusnya menjadi penolong, justru maju. Seolah-olah dia pemimpinnya. Ini kacau, ini kebalik. Kita udah sering dengar ayat ini, mungkin kalau kita bicara dosa kita ingatnya ketidaktaatan. Tapi kita pernah enggak bertanya, kenapa Tuhan kok ciptakan pohon ini? Pohon ini disebut indah, buahnya indah, ditaruhnya di mana? Apakah di pinggir, di ujung, di tengah? Kita bayangkan pohonnya itu mimbar ini. Ini Taman Eden. Bapak, Ibu, Saudara masuk ke ruang gereja ini, mata pertama lihat apa? Pasti mimbar ini ya kan? Jadi bayangkan setiap hari Adam dan Hawa mondar-mandir, keliling, bekerja, santai-santai, lihat pohon yang Tuhan larang. Kenapa kok nggak ditaruh di sini pohonnya? Atau di drum di ujung sana? Atau di piano di ujung? Kenapa pohonnya nggak di situ? Kalau Tuhan taruh situ, Adam dan Hawa kan bisa nggak nengok, lihat yang lain. Tapi ditaruh di tengah. Pohon yang paling indah, buah yang paling indah, ditaruh di tengah. Ternyata dosa itu enggak hanya berbicara tentang ketidaktaatan. Dosa enggak hanya berbicara tentang berbuat jahat, berzina, membunuh, mencuri. Itu enggak hanya itu dosa. Tapi apa itu dosa? Dosa pertama terjadi saat Adam dan Hawa mengingini sesuatu lebih dari Tuhan. Itu dosa. Adam dan Hawa pingin buah ini lebih dari Tuhan. Itu sudah dosa. Dosa enggak sekedar membunuh orang, berdosa. Saat kita punya berhala, saat uang kita cintai lebih dari Tuhan, itu sudah dosa. Walaupun kita belum korupsi, walaupun kita enggak mencuri, tapi saat hati kita nempel ke uang, itu sudah dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena mencintai sesuatu lebih dari Tuhan. Yaitu apa? Pohon yang Tuhan taruh di tengah ini. Yang memang sama Tuhan untuk menguji Adam dan Hawa. Benar enggak kamu cinta sama aku? Benar enggak aku yang utama dalam hidupmu? Jadi poin pertama yang mau saya bagikan, bagaimana supaya keluarga kita baik adalah jadikan Tuhan sebagai pusat. Tuhan pingin kita ini, Tuhan itu menjadi pusat hidup kita. Saat pohon ini jadi pusat hidupnya Adam dan Hawa, mereka jatuh dalam dosa. Demikian juga keluarga kita. Saat Tuhan enggak jadi pusat dalam keluarga kita berantakan. Banyak kisah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dalam pelayanan, tapi hidupnya berpusat pada pelayanan. Enggak sama keluarga, berakhir di perceraian. Anak-anaknya, ada dulu pernah ikut ibadah di sini, ada anak seorang gembala, kepahitan sama papanya sendiri. Karena dia ngomong, papa saya lebih cinta sama jemaatnya daripada sama saya, anaknya sendiri. Pengakuan dia dititipkan di panti asuhan, sedangkan dia bisa mengadopsi anak jemaat dan lain-lain. Itu sering terjadi. Bahkan ada direktur CEO bercerai, ada orang terkaya nomor 2 di dunia, Jeff Bezos, kalau Bapak Ibu mungkin tahu, yang punya Amazon, barusan bercerai. Sukses seolah-olah, keluarganya berantakan. Karena apa? Bukan Tuhan yang menjadi pusat. Jadi poin pertama, bagaimana supaya keluarga kita diberkati Tuhan, supaya ada kesatuan, keluarga kita harus berpusat kepada Tuhan. Kita buka Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan
jemaat. Kalau kita buka Efesus pasal 5, ini Paulus sedang mengajar tentang keluarga. Tapi Paulus selalu mengaitkan hubungan keluarga dengan hubungan Kristus. Keluarga Kristus. Suami istri Kristus dan jemaat. Keluarga Kristus. Karena apa? Yang terutama dalam keluarga, ini mungkin banyak anak-anak muda tapi perlu belajar. Sebab nanti suatu hari kita akan membina rumah tangga, mungkin yang Bapak Ibu juga. Yang terutama dalam keluarga harus Tuhan Yesus. Kepala dalam keluarga Tuhan Yesus. Pusat bukan suami, bukan istri, bukan anak. Banyak orang berpusat sama anak. Menikah, pusat sama anak. Lupa. Banyak, kenapa keluarga juga, ini salah satu yang salah. Keluarga saat punya anak, suami, istri. Misal ini suami, ini istri. Ini istri saya, contoh ya kan. Karena nggak ada yang jadi peraga ya kan. Ini istri saya, ini saya. Begitu lahir anak, muncul anak, muncul anak. Saya dan istri menjadi ada jarak. Karena apa? Pusat saya jadi anak. Tanpa kita sadari, 15 tahun, 20 tahun berlalu. Anak-anak kita suatu hari akan kuliah, akan bekerja, tinggalkan kita, akan menikah, bikin keluarga sendiri. Dan saat anak-anak kita pergi, saya dan istri jadinya kaku. Jadi seolah enggak kenal. Di sini sering terjadi perkelahian, terjadi ketidakcocokan. Karena apa? Ternyata selama ini fokusnya ke anak. Begitu anak-anak ini enggak ada, udah enggak ada lagi fokusnya. Jadi dalam keluarga jangan berfokus pada anak, fokus sama Tuhan. Yang paling utama dalam keluarga itu Tuhan. Kalau punya anak, didik anak kita seturut jalan Tuhan. Sama istri, bawa istri kita, bawa suami kita mengenal Tuhan. Pusat dalam keluarga haruslah Tuhan. Amin. Adam dan Hawa, keluarga pertama, gagal. Karena Tuhan gak lagi jadi pusat dalam hubungan mereka sebagai suami istri. Bahkan anak mereka, Kain dan Habel, bunuh-bunuhan. Ternyata keluarga yang gagal, itu gak hanya keluarga kita teman-teman. Keluarga pertama pun gagal. Iblis memang luar biasa cara kerjanya. Keluarga pertama sudah diacak-acak sama iblis. Artinya apa? Kita harus hati-hati. Saat kita fokus keluarga kita adalah uang, karir, uang. Iblis itu udah masuk. Iblis seolah-olah ini, kan iblis ngomong ke Hawa, buah itu lesat. Kamu kalau makan buah itu, kamu nanti jadi kayak Tuhan. Jadi punya pengetahuan, tahu yang benar baik. Sama, tanpa kita sadari, sehari-hari iblis juga ngomong sama kita. Uang itu enak, uang itu berkuasa. Saat kamu punya uang, kamu bisa beli segala sesuatu. Percuma ibadah, percuma ikut Tuhan, rugi. Cari uang. Setiap hari kita itu berperang. Jangan dianggap Hawa itu cuma dicoba iblis sekali. Saya berandai-andai bisa jadi. Iblis itu tiap hari bisikin Hawa. Enak loh, dia tiap lewat. Mungkin iblis belum bentuk ular. Ular itu waktu terakhir. Tapi waktu tiap hari Hawa lewat, lihat pohon. Di otaknya itu muncul. Kayaknya enak nih pohon ya. Lewat. Terus besoknya lewat lagi kan. Kenapa ya pohon itu di tengah kok menarik kali ya? Buahnya menarik loh. Sampai terakhir iblis udah lihat, udah tergoda nih. Baru iblis datang. Makan aja buahnya, enak, tinggalin aja Tuhan. Keluarga yang fokusnya nggak lagi sama Tuhan, pasti akan berantakan. Kalau mau keluarga kita baik, kita harus fokus sama Tuhan. Jadikan Tuhan yang utama. Jangan sampai uang, karir, jabatan kita jadi yang utama. Jadi bagi Bapak Ibu yang orang tua, yuk jadikan Tuhan yang utama. Mulai bangun mesbah keluarga, ajak anak-anak kita doa bareng, ajak anak-anak kita ibadah. Yang anak-anak muda juga, yuk mulai belajar sebelum kalian nanti menikah. Mungkin Lisda ya, pengantin baru ya kan. Mulai ajak suami. Jangan sampai suami ketinggalan kereta api. Nanti Lisdanya udah sampai di sini bertumbuh ya kan. Imannya, suaminya masih ketinggalan. Lisda harus tarik, ayo pelayanan bareng. Ayo ibadah, ayo doa. Ayo muji nyembah Tuhan. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, indah Bapak Ibu. Pasti keluarga kita akan diberkati. Amin. Yang kedua, yang pertama tadi menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Dalam keluarga yang sering juga membuat keluarga berantakan adalah hilangnya kasih. Poin kedua yang gak kalah penting yaitu
kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Yang genap pria, yang ganjil wanita ya. 1 2 ya. Amin. Balik ke ayat 4. Kita coba rangkum ya, apa itu kasih ayat per ayat. Yang pertama ayat 4. Kasih itu apa? Sabar. Harus sabar. Setelah sabar apa? Murah hati, tidak cemburuan, tidak sombong, tidak meninggikan diri. Ini yang ayat keempat. Kasih itu harus sabar, sabar, murah hati, tidak memegahkan diri. Yang kelima, ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang gak sopan. Dari apa? Sopan. Gak cari keuntungan diri sendiri, mementingkan kepentingan bersama, itu kasih. Kalau kita egois sebagai suami, pingin istri, harus sesuai keinginan kita, itu bukan kasih. Kalau anak pingin orang tua berubah, itu bukan kasih. Berubahnya pasti apa? Yang ngenakin kita ya kan. Dan kita pernah gak berpikir, akulah yang berubah untuk menyenangkan orang tua, itu baru namanya kasih. Lalu sabar, tidak dendam, tidak menyimpan dendam, pemaaf, pemurah. Berikutnya ayat ke-6, dia adil. Ini adil, dia bersukacita karena tidak bersukacita karena ketidakadilan. Artinya yang disukai apa? Adil. Kasih itu pasti adil dan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Orang yang punya kasih hidupnya pasti benar. Orang kalau ada suami-suami, bapak-bapak, gak pernah ibadah, kerjanya kelapu tua, itu pasti gak ada kasih. Karena apa? Hidupnya gak benar. Orang yang punya kasih, buahnya apa? Hidup karena kebenaran. Bersukacitanya karena kebenaran, bukan sukacita karena mabuk. Itu berarti belum hidup benar. Yang ayat ke-7, ini kalau digabung artinya, tahan banting, tahan uji. Pertanyaannya, jika ayat 4 sampai ayat 7 tadi, kita miliki, apakah masih bakal ada perceraian? Apakah tetap bakal ada KDRT? Enggak ada. Kenapa kita masih sering berantem dalam keluarga? Kita belum punya kasih. Kasih kita masih kurang. Kenapa masih ada kepahitan? Artinya kasih kita perlu di-upgrade. Kenapa masih ada KDRT, ada perceraian, ada berantem dalam keluarga? Kasih kita harus di-upgrade. Saya beberapa waktu FA kemarin ada sharing, saya nonton video, ada seorang ustadz, dia cerita. Dia tuh tanya ke seorang pastor di gereja Katolik. Dia tanya gini ustadznya, kenapa dalam agama Katolik dan Kristen kok nggak boleh bercerai? Gimana kalau jalan terbaik adalah bercerai? Contoh, gimana kalau suami atau istri kita suka KDRT, suka menyiksa anak, atau berbuat kriminal sampai di penjara? Bukankah jalan terbaik adalah bercerai, kata si ustadz. Waktu itu pastor jawab, tapi kata ustadznya, dia kurang puas sama jawaban si pastor Katolik ini. Terus suatu hari dia jumpa sama seorang pelawak. Kebetulan pelawaknya ini juga beragama Katolik. Dia tanya pertanyaan yang sama, kenapa di agamamu kok nggak boleh bercerai? Gimana kalau jalan terbaik itu bercerai? Terus si pelawak ini jawab begini, kenapa kok di agama kita nggak boleh bercerai? Kita beda sama agama Yahudi dan Muslim. Kalau Yahudi dan Muslim, itu agama hukum. Kita berbuat A, ada hukuman. Kalau kita berbuat B, nanti ada ganjaran yang baik, ada ganjaran buruk. Itu agama hukum. Tapi agama kami adalah agama kasih. Justru saat kita disakiti, kita tetap mengasihi enggak? Saat istri kita berubah, kasih kita kayak dulu awal nikah masih ada enggak? Kasih kita, apakah tergantung kondisi istri atau suami kita, atau beneran kita kasih sama dia? Si ustadz ini langsung bilang, agamamu keren, luar biasa. Ternyata itu alasan kenapa enggak boleh bercerai. Semakin kita disakiti, itu kesempatan terbaik untuk mengasihi.
Tuhan Yesus pun mengajarkan kan, kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita, ateis pun ngelakuin itu. Orang yang pernah ibadah pun juga kayak gitu. Pencuri pun, teman-teman di sini mungkin ada yang kenal pencuri. Saya dulu SMP punya kawan, saya dengar kabar waktu saya SMA, dia ketangkap polisi nyuri motor. Dia kalau sama kawannya baik kali. Dia wah kan, perampok pun kalau sama gengnya yang baik sama dia juga baik. Yang bedakan kita apa? Ajaran Yesus, tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Artinya apa? Keluarga kita. Dimulai gak usah jauh-jauh dulu, gak usah tampar-tamparan dulu. Pokoknya keluarga kita sakitin kita mau gak ngampunin, kita mau gak kasihi. Justru itu, kasih dibuktikan semakin kita disakiti. Pisau, ketahuan tajam enggaknya, bukan waktu motong tomat. Potong tomat, pisau tumpul pun bisa. Pisau ketahuan tajam enggak, potong daging yang alot. Daging yang tebal, ketahuan pisau ini tajam atau enggak, wortel yang keras. Justru semakin keras cobaan, semakin keras rasa sakit di hati kita. Di situ kasih kita diuji. Benar enggak kamu mengasihi? Benar enggak kamu punya kasih? Amin. Kita bersyukur kita ada di sebuah ajaran yang fokusnya kasih. Yang fokusnya bukan, wah nanti di surga punya 1000 bidadari, enggak. Fokus kita kasih, kasih. Kasih, amin. Gimana kalau pasangan kita yang kurang kasih? Saya udah cukup kasih. Tapi pasangan saya ini yang gak punya kasih. Kasihi lebih lagi. Kasih. Kasih itu mengubah segala sesuatu. Kita buka ayat berikutnya yaitu 1 Petrus pasal 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tadi kita belajar di poin pertama, dosa itu membuat Adam dan Hawa terpisah sama Tuhan. Dosa membuat keluarganya Adam dan Hawa berantakan, sampai anaknya saling bunuh. Dosa itu yang membuat keluarga kita berantakan. Apa tadi dosa? Kita mengingini sesuatu lebih dari Tuhan. Kita punya berhala, itu juga dosa. Kita melakukan pelanggaran, itu juga dosa. Kita nggak jadikan Tuhan jadi pusat dalam keluarga kita juga adalah dosa. Gimana cara melawannya? Kasih. Saat kita punya kasih, menutupi banyak sekali dosa. Dosa itu yang membuat keluarga kita berantakan. Pasti. Percaya, lihat keluarga yang berantakan, pasti ada dosa di sana. Gimana cara melawannya? Kasih, dikatakan kasih menutupi dosa. Saat kita punya kasih, kita bisa ampuni dosa orang tua kita. Saat kita punya kasih, kita bisa ampuni dosa suami atau istri, atau bahkan anak-anak kita. Kasih itu sangat penting. Dan luar biasanya Tuhan kita, kalau kata Pak Prabowo nggak omon-omon doang. Tuhan kita nggak sekedar ngajarin kasih, kasih, kasih. Tapi Tuhan mempraktekkan. Dalam perjanjian lama, kita lihat bagaimana hubungan Tuhan dan orang Israel. Orang-orang Israel ini benernya siapa sih? Itu perwakilannya kita loh. Jangan dianggap, orang Israel beda sama saya. Itu mewakili kita. Orang yang degil, orang yang gak mau dibentuk, orang yang sesuka hatinya sendiri, orang yang berkali-kali meninggalkan Tuhan, menyakiti Tuhan. Bukankah sama kayak kita? Bukankah dengan logika yang sama, jalan terbaik bagi Tuhan, ceraikan aja. Gak usah lagi ngasih orang Israel, udah berkali-kali diampuni kok, tinggal aja. Tapi apakah Tuhan meninggalkan orang Israel? Tuhan tetap mengasihi orang Israel. Di perjanjian lama kita lihat berapa kali Tuhan disakiti, Tuhan tetap mengasihi. Di perjanjian baru digenapi dengan Yesus Kristus. Itu bukti kasih. Dia dihina, diludahi, disiksa, bahkan mati di atas kayu salib. Nanti kita rayakan perjamuan kudusnya, kita kenang kematian Tuhan Yesus. Tapi apakah Tuhan Yesus menolak kita? Enggak. Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Itulah kasih. Ayo kita tidur Tuhan Yesus. Enggak usah jauh-jauh, dari keluarga dulu. Amin. Orang sekeliling kita kasihi. Ayo mau keluarga kita diberkati, amin. Miliki kasih dalam keluarga. Mau keluarga kita dipulihkan, miliki kasih. Lalu poin yang terakhir, poin yang ketiga, waktu. Tadi udah belajar jadikan Tuhan sebagai pusat, kasih, dan yang terakhir adalah waktu. Waktu ini sering jadi kendala dalam keluarga, terutama bagi para orang tua.
Sering kita nggak punya waktu untuk keluarga kita. Mungkin kita sibuk bekerja, mungkin kita sibuk dalam bahkan pelayanan di gereja. Hati-hati, kita harus bisa memanage waktu kita. Karena apa? Waktu anak dengan kita, ini bekal juga bagi anak muda itu nggak lama. Kalau menurut psikolog, usia emas anak itu 0 sampai 5 tahun. Dior ini tahun kelima, jadi ini usia emas terakhir dia. Itu di situ kita bisa bentuk dia, sangat mudah. Ibarat pohon itu masih kecil, bisa bengkok-bengkok. Kayak bambu kan masih gampang. Kalau udah besar, udah keras dia. 0 sampai 5. Setelah itu usia peraknya 6 sampai 10. Setelah lewat 10, itu sudah mulai SMP kan, remaja. Itu biasa, anaknya mulai susah diatur. Di situ udah punya ego, rebel, merasa udah besar. Apa rebel tuh? Memberontak, jiwa memberontaknya mulai keluar. Aku udah ngerti kok, aku udah bisa. Apalagi anak usia gitu udah bisa melihat kesalahan orang tua. Papaku gak sempurnanya. Gak baik-baik kali kok. Di situ biasa susah diatur. Tapi makanya kita harus manage waktu sebagai orang tua. Yuk didik anak-anak kita dengan baik. Didik seturut jalan Tuhan. Anak dititipkan sama kita pun gak selamanya. Nanti usia 20 mungkin ada yang kuliah keluar kota. Kayak di sini kan banyak yang merantau ya, udah jauh dari orang tua. Nanti udah gitu menikah. Artinya apa? Anak sama kita itu gak selamanya, paling 20 tahun, 25 tahun. Ya kita maintain dengan baik, kita berikan yang terbaik. Demikian juga anak-anak muda. Orang tuamu gak selamanya ada. Mungkin orang tua kita sekarang usianya ada berapa? 50. Wah masih oke lah 50, masih ada 20 tahun lagi. Kita berpikirnya gitu kan. Oh orang tuaku usia 50, masih gak tua-tua kali lah. Nanti mungkin kayak opungku meninggalnya usia 70, 80. Belum tentu teman-teman. Bisa jadi orang tua kita sekarang usia itu makin lama makin pendek. Mungkin opung kita usianya 70, 80. Orang tua kita belum tentu bisa mencapai usia itu. Artinya apa? Jangan sampai menyesal. Nanti orang tua kita dipanggil, kita baru kenapa ya nggak berdamai sama papaku? Pingin berdamai, nggak ada kesempatan lagi. Pingin, ada yang ngangguk-ngangguk, saya jadi sedih loh lihat si Harun ngangguk. Pingin mengampuni, udah nggak bisa lagi, udah terlambat. Jadi selama orang tua kita masih ada, ayo ambil kesempatan ini. Waktu itu berharga. Orang tua juga suami istri, kita nggak tahu suami kita kapan dipanggil Tuhan. Kapan istri? Miliki waktu. Setiap kita punya waktu yang sama kok, 24 jam sehari. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Kalau ada orang-orang yang bisa memanage waktunya sampai keluarganya harmonis, kenapa kita nggak bisa? Toh sama-sama makan nasi ya kan? Minimal sama-sama makan babi ya kan? Kita harusnya juga bisa dong, manage waktu kita. Kayak Hardi itu luar biasa. Semalam latihan, PAW, video call sama mamanya. Beri tepuk tangan dong untuk Hardi. Nanti makan, video call sama mamanya. Gitu, ditiru ya kan. Jangan diketawain, kadang kan diketawain. Anak mama. Baguslah anak mama. Daripada anak tetangga ya kan. Bagus, kayak gitu gak apa-apa. Terus saya salut sama Pak Novi. Setahun Pak Novi bisa, dia kan jauh, di Solo keluarganya. Di sini mencari nafkah. Tapi setahun bisa 3-4 kali pulkam. Bayangkan tiket sini ke Solo itu berapa? 3 juta mungkin gak kemana ya kan, 4 juta. Pak Novi rela demi apa? Spend waktu sama keluarga. Itulah bayar harga. Padahal mungkin kalau dipikir-pikir Pak Novi nabung bisa beli mobil, mungkin bisa beli rumah daripada mondar-mandir ke Solo Medan ya kan. Untuk bayar tiket pesawat udah hangus uangnya ya kan uangnya jadi dipindah ke orang lain. Tapi apa? Demi punya waktu sama anaknya, demi punya waktu sama istri, bayar harga. Mungkin kan bisa aja Pak Novi punya alasan, kan cari uang. Ini kan demi keluarga, itu biasa sering jadi alasan orang yang gak mau ngasih waktu. Tapi Pak Novi gak beralasan, beri tepuk tangan dong untuk Pak Novi. Tetap beri yang terbaik untuk keluarga. Komoditas paling berharga itu bukan emas, bukan saham, bukan uang, tapi waktu. Uang kita dicuri, kita bisa cari lagi. Handphone kita hilang, kita bisa beli lagi, nyicil, Shopee Pay Later ya kan. Tapi waktu hilang, kita nggak bisa beli. Contoh kayak tadi, orang tua kita udah dipanggil Tuhan. Berapapun uang yang kita punya, kita nggak bisa beli balik waktu untuk sama orang tua kita. Anak kita udah besar, contoh. Kita sibuk kerja waktu dia di usia bayi balita. Sibuk kerja. Ternyata waktu kita akhirnya sudah, kan orang kan ngejar mapan. Sudah mapan, anak kita udah SMP. Tanpa terasa, kita mau peluk anak kita lagi, mau cium udah nggak bisa.
Anak SMP susah ya kan, pasti udah gengsi, "Ih, ngapain sini mama cium-cium aku." Padahal kita pingin peluk, tanpa kita sadari. Waktu anak kita dulu kecil, dia tuh pingin kali peluk kita, cium kita orang tuanya. Tapi kita sibuk. Sampai akhirnya tiba waktunya anak kita udah remaja, kita tiba-tiba pingin peluk dia udah gak bisa lagi. Udah kesempatannya udah lewat, waktunya udah terbuang. Itulah pentingnya keluarga. Betul cari uang tuh harus, bekerja harus. Firman Tuhan ngomong yang gak bekerja jangan makan. Belajar dari semut, harus rajin. Kita belajar dari Yusuf, gimana dia bekerja dengan giat. Tapi jangan korbankan keluarga. Prioritas utama keluarga. Amin. Kita buka Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini perintah Tuhan sama orang Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tuhan ngomong, kamu tiap hari harus bacakan ajaranku ke anak-anakmu, kepada anak-anakmu. Berulang-ulang. Kamu lagi duduk sama anakmu, ajarkan. Kamu lagi makan sama anakmu, didik dalam jalan Tuhan. Ini artinya apa? Kita harus punya waktu untuk keluarga kita. Ini yang Tuhan ajarkan sama orang Israel. Jangan sibuk, kita sendiri yang imannya bertumbuh, anak-anak muda juga. Jangan kita doang yang kasihnya makin besar. Kita ajak orang tua kita menangkan orang tua kita, amin. Kasihi. Gak selamanya orang tua kita ada, gak selamanya anak-anak kita kecil terus. Tinggalkan kenangan-kenangan indah. Semalam rugi kalian yang gak datang ibadah anak muda. Bro Firman Tiffany sangat luar biasa menurut saya ya. Bagus sekali waktu dia ada satu kesaksian minggu lalu, ingat ya yang khotbah Bapak siapa Samuel Abdi, ingat ya pendeta Samuel Abdi yang minggu lalu khotbah kan dia bawa anaknya yang kecil. Yang perempuan duduk di tempat Pak Jo duduk itu sama anaknya perempuan kan. Waktu Tiffany melihat Pak pendeta bawa anaknya, Tiffany nangis. Saya kan lagi mulmat, dia tiba-tiba datang ke saya. Yang, dia sambil nangis kan. Aku jadi ingat, dulu papaku waktu pelayanan kemana-mana, aku juga dibawa kayak si anak kecil itu. Artinya apa? Ada kenangan manis. Papa istri saya sekarang udah gak ada, udah meninggal. Tapi ada kenangan manis yang dia tinggalkan. Amin. Mungkin warisan bisa habis. Mungkin papa istri saya contoh meninggalkan warisan. Kalau istri saya nggak bijak bisa dihabiskan. Tapi kenangan manis ini sampai istri saya meninggal usia 60-70. Selama dia nggak kena Parkinson ya. Saya yakin masih ingat. Bakal tetap ingat kejadian ini. Itu kenangan manis. Waktu itu kemarin Tiffany cerita bagaimana kadang dia pun kalau ke dokter gigi, dia ke dokter, papanya itu kan seorang perfeksionis. Papanya ini sering cerewet, sering ngomong ke dokter, ini kenapa giginya? Gini kan obatnya ini. Kalau saya kenal papa mertua saya itu sangat-sangat detail orangnya. Jadi sebelum ke dokter gigi mungkin dia sudah cari tahu obat yang bagus apa. Jadi kapan hari waktu ke dokter gigi, kalau saya kan orangnya cuek ya, saya cuma nganter, udah ke dokter gigi, saya duduk, saya tunggu gitu kan. Terus si Tiffany ngomong, ih kamu beda ya sama papaku katanya. Kalau papaku itu dokternya udah dicerewetin, tapi dia bisa terharu sendiri loh. Dia kayak mengingat kenangan manis sama orang tuanya. Anak kita nggak selamanya sama kita, tapi kenangan yang kita tinggalkan itu selamanya membekas ke anak kita. Pertanyaannya, kenangan apa yang kita tinggalkan? Manis atau pahit? Ini loh resiko sama anak ya. Kenangan indah kita tinggalkan, kayak tadi saya bilang, sampai dia umur 60-70, dia ingat loh. Dulu almarhum, nanti cerita dia ke anaknya, almarhum opungmu itu gini-gini loh waktu papa masih kecil, waktu mama masih kecil. Tapi ini juga bahayanya, kalau kita menyakiti anak kita, kalau kita berbuat salah, anak kita pun akan ingat sampai dia mati. Jadi kita harus manage waktu kita dengan baik. Yuk tinggalkan kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan manis. Amin. Anak-anak muda juga, yuk seperti saya bilang tadi, papa kita nggak selamanya ada, mama kita nggak selamanya ada. Tinggalkan kenangan manis, supaya almarhum nanti papa mama kita jika suatu hari dipanggil Tuhan, keadaan kita udah baik.
kita jadi punya memori indah sama orang tua kita. Saya tahu emang nggak mudah jadi anak broken home. Jadi yang pingin tahu nanti tanggal 15 Februari promo ya, di Bipro ada talk show kasih keluarga. Narasumbernya ada Via dan ada Vera. Beri tepuk tangan dong ya. Jadi bagi teman-teman anak-anak muda mungkin Bapak Ibu mau juga datang melihat perspektif anak gimana sih tentang keluarga ini. Tanggal 15 Februari kita akan ada talk show dan sharing-sharing gimana sih ya tentang keluarga, bagaimana mengampuni orang tua, mengasihi keluarga, amin. Saya mau sharing sedikit tentang papa saya, ada di sini beliau ya, Pak Jo. Jadi kadang kita, nggak enak ada orangnya, kalau nggak ada orangnya lebih gampang ngomongin. Jadi saya juga punya kenangan manis sama Pak Jo, waktu saya masih kecil, saya ingat dulu saya kecil itu sama Pak Jo didaftarkan klub bulu tangkis. Pak Jo juga dulu mantan atlet. Gini-gini Pak Jo walaupun nampaknya udah agak-agak berumur ya kan. Dulu mudanya pelatnas bulu tangkis ini. Pernah masuk pelatihan nasional. Jadi Pak Jo mungkin karena beliau gagal jadi atlet bulu tangkis, pingin anak-anaknya melanjutkan. Saya didaftarkan ke klub bulu tangkis. Dan itu jaraknya jauh sekali dari rumah. Itu klub terbaik di kota Surabaya waktu itu. Jaraknya itu dari rumah ke sana sekitar 40-45 menit. Tapi apa yang dilakukan? Pak Jo tiap sore, Pak Jo kerjanya juga 30 menitan dari rumah. Pak Jo datang, jemput saya, antar saya latihan. Siap latihan, dijemput lagi, diantar pulang. Itu dilakukan setiap hari. Saya dulu merasa ya itu tanggung jawab orang tua ya, biasa ya. Kan dia yang nyuruh saya ikut latihan. Tapi setelah saya dewasa, saya jadi memahami pengorbanan yang Pak Jo lakukan untuk melakukan itu tiap hari. Terus tiap saya bertanding, Pak Jo juga nganter keluar kota, walaupun saya ini orangnya cupu, kalahan ya kan. Atlet tapi nggak pernah menang. Rekor saya menang itu adalah 3. Saya 3-3-nya menang WO. Waktu musuhnya nggak datang WO itu artinya musuhnya nggak datang. Jadi saya menang, tapi karena musuhnya entah sakit, entah berhalangan, entah telat datang, jadi saya menang. Tapi kalau bertanding, rekor menang saya itu 0. Saya selalu kalah. Saya ini atlet bulu tangkis terlemah di Indonesia mungkin ya. Namanya aja atlet, tapi kalahan. Tapi Pak Jo selalu antar. Terus akhirnya beranjak dewasa, saya kan bosen main bulu tangkis, saya bosen. Nah, itulah beratnya jadi atlet. Saya pindah lah, saya jadi punya hobi baru, yaitu main basket. Saya suka main basket. Pak Jo nggak gitu ngerti tentang basket. Pak Jo nggak suka olahraga basket. Tapi apa ya tahu, Pak Jo waktu itu lagi sibuk sering keluar kota. Tapi setiap Pak Jo dengar saya ada pertandingan basket, Pak Jo pasti pulang ke kota Surabaya, nonton saya basket. Tidak ada satupun pertandingan saya basket yang Pak Jo nggak nonton. Saya tanding basket mungkin ada 20 pertandingan gitu, kurang lebih. Pak Jo selalu nonton. Padahal Pak Jo nggak suka basket. Mungkin aturan nggak gitu, ngerti. Tapi Pak Jo nonton, karena apa? Ada anaknya di situ. Repot nggak? Repot. Banyak kerjaan yang harus ditinggalkan. Bisa nggak cari cuan lebih? Bisa. Tapi apa yang dilakukan? Mungkin Pak Jo menganggap itu mungkin ya sepele, nggak apa-apa lah, anak tanding pingin nonton. Tapi tanpa Pak Jo sadar, itu jadi kenangan, memori bagi saya. Yang saya ingat seumur hidup. Bahkan kalau saya tanding, teman saya itu udah hafal. Enak ya kamu kalau tanding papamu datang ya. Pasti dia komen gitu, kapan papa mamaku datang? Ya kan? Wahai orang tua, calon-calon orang tua, nanti kalau suatu hari kita dipercaya punya anak, tinggalkan memori-memori indah. Amin. Anak-anak juga sama orang tua, ayo tinggalkan memori indah. Mungkin selama ini kita usia 20 tahun, 25, kita mungkin memori indah kita sama orang tua 0. Atau mungkin cuma 1 atau 2. Ayo hari ini, kalau orang tua kita anggap ya, nggak bisa orang tua kita. Mulai dari kita inisiasi, ajak orang tua kita makan. Pak, ayo hari Minggu makan yuk, ku bayarin gitu. Kita mungkin udah bekerja punya uang, yuk makan, ajak video call. Tinggalkan memori-memori manis. Jangan sampai, mohon maaf, orang tua kita udah meninggal, yang kita ingat dari orang tua kita hal-hal jelek. Kasihan ya kan? Kita pengen ingat hal positif nggak ada. Jangan sampai. Selama orang tua kita masih hidup, anak-anak muda, ayo tinggalkan memori, itu latihan kita. Itu kayak contohnya main bulu tangkis tadi, itu bukan pertandingan, itu latihan. Tandingnya kapan? Suatu hari kita menikah, kita punya anak, kita bisa terapkan apa yang kita lakukan ke orang tua kita. Amin.
Orang tua kan gak selamanya sama kita. Ya ayo beri yang terbaik. Jadi suatu hari kita punya orang tua. Kita jadi orang tua. Kita pun bisa memperlakukan anak kita seperti kita perlakukan orang tua kita. Amin. Saya undang tim PAW boleh naik ke atas mimbar. Mari kita belajar tentang keluarga hari ini. 3 poin yang saya bagikan. Keluarga yang harmonis. Supaya keluarga diberkati Tuhan. Yang pertama, harus berfokus kepada Tuhan. Adam dan Hawa gagal membina keluarga. Karena fokusnya bukan pada Tuhan. Fokusnya sudah lari. Fokus cari berkat. Fokus cari hal yang buruk. Lalu yang kedua, kasih. Banyak keluarga kasihnya sudah hambar. Banyak keluarga gagal dalam kasih. Itu membuat keluarga itu berantakan. Ayo kita miliki kasih. Tuhan Yesus adalah Tuhannya kasih. Kita orang-orang Kristen adalah agama kasih. Ampuni orang tua kita. Ampuni anak-anak kita. Ampuni istri kita. Kasih dibuktikan saat kita disakiti. Kasih terbukti saat orang gagal menyenangkan kita. Saat orang mengecewakan kita. Di situ kasih lahir. Dan yang terakhir, waktu. Kita gak selamanya ada. Orang yang kita kasihi juga gak selamanya ada. Dulu saya melihat Pak Jo ini, saya anggap masih muda. Saya waktu kecil melihat Pak Jo ini kan seperti seorang superhero, superman, bener ya. Kalau anak-anak ngeliat orang tua kan gitu. Saya wah Pak Jo ini masih kuat. Terus dulu kan saya kalau main bulu tangkis itu gak pernah bisa menang lawan Pak Jo. Saya kira, jago. Terakhir saya lihat waktu kemarin bulu tangkis yang sama Hardi, rame-rame sama Dinda, saya melihat ternyata Pak Jo bisa tua juga ya. Udah lambat. Ya mohon maaf ya, ternyata ternyata tidak sekuat dulu lagi. Di situ saya disadarkan. Ternyata gak selamanya loh. Papa kita, mama kita itu sekuat kita dulu kecil. Kita mungkin sekarang udah beranjak dewasa, tanpa kita sadar, iya ya sudah mulai menua orang tua kita. Kita gak tahu kapan nanti waktunya akan dipanggil Tuhan. Kita ayo tinggalkan kenangan-kenangan indah. Selama waktu masih ada, yuk beri yang terbaik. Amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya undang Pak Jo untuk memimpin dan tim perjamuan kudus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita. Saya undang pelayan-pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Silakan dibagikan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sudah terima semuanya? Amin.
Kalau udah terima, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, kita minta ampun dulu kepada Tuhan. Segala pelanggaran, dosa-dosa yang telah kita perbuat, baik melalui perkataan, perbuatan, pikiran kita, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita minta ampun, kita minta maaf kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kita minta ampun, kita ambil waktu. Kita ambil waktu saat ini. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus semeja sehidangan dengan Tuhan, kita minta ampun. Ampuni kami ya Tuhan, yang selama ini kami telah jauh daripadamu ya Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami untuk boleh menerima tubuh dan darah-Mu ini ya Tuhan. Ya rela wara 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 ya rela wara 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 ya rela mata sika rela wara 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 wara. Ucapkan segala hatimu, pelanggaranmu, akui di hadapan Tuhan. Dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Akui di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa dilayakkan. Kia rila mata sika rila wara 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 wara. Kia rila mata sika rila wara wara wara. Kita semua sudah menerima roti dan anggur. Mari kita naikkan ucapan syukur kita dan persiapkan diri kita untuk menerima kuasa, kesembuhan, dan mujizat dari perjamuan kudus. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita terima adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Bahasa roh, kita berbahasa roh, naikkan syukur kita. Terima kasih ya Tuhan. Ucapkan terima kasih kita. Ya rela warararara. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Kami bersyukur buat korban-Mu ya Tuhan. Buat tubuh dan darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami ya Tuhan. Kami yang berdosa sudah Kau layakkan semeja sehidangan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
meja sehidangan dengan Engkau, kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Karena kami yakin percaya Tuhan, itu bukti penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami percaya melalui mujizat perjamuan kudus ini Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang saat ini menghadapi masalah problema kehidupan, Tuhan Yesus memberikan jawaban. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus yang luar biasa ini. Kita semua yang setia menikmati tubuh dan darah Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Selamat datang di Gereja Betani Believers Medan. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi, disertai juga dengan ibadah sekolah Minggu. Dan bagi yang berjiwa muda, gereja kita juga ada ibadah Bipro yang diselenggarakan hari Sabtu jam 7 malam. Dan bagi yang ingin didoakan, kita juga ada ibadah doa malam di setiap hari Rabu jam 7 malam. Gereja kita juga ada ibadah FA atau Family Altar. Bagi teman-teman yang rindu untuk ikut Family Altar, bisa menghubungi aser-aser yang sedang bertugas pada hari ini juga. Dan jangan lupa untuk mengikuti setiap akun sosial media gereja kita untuk mengetahui setiap info-info seputar gereja kita. Demikian warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Sebentar untuk pengumuman tambahan. Yang pertama izinkan saya bertanya, apakah di antara Bapak atau Ibu ada yang baru pertama kali hadir dan beribadah di gereja kita? Boleh kiranya lambaikan tangan Anda. Tidak ada? Semua jemaat-jemaat yang setia, amin. 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 Dan untuk berikutnya ibadah raya ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pembina kita, Pastor Johannes. Dan untuk yang berikutnya ibadah Bipro Sabtu ini akan dilayani oleh Saudara David Yuwono. Jadi untuk muda-mudi dipersilakan hadir di ibadah Bipro kita. Sekian untuk pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua, di mana persembahan ini kita tujukan untuk diakonia gereja kita. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu di dalam hidup kami, buat kasih-Mu bagi setiap kami. Khususnya di sepanjang ibadah raya kami ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau turut campur tangan di dalam ibadah raya kami ini Bapa. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan Yesus, nama Tuhan semakin dipermuliakan Bapa. Tuhan Yesus, saat ini sebelum kami mengakhiri ibadah kami rindu memberikan korban persembahan kami yang kedua, di mana persembahan ini kami tujukan untuk diakonia gereja ini Tuhan Yesus. Biarlah melalui persembahan ini Tuhan Yesus boleh menolong, boleh memberkati orang-orang di sekeliling kami, dan boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk mengenal Engkau Tuhan lebih lagi. Bapa, berkati setiap umat-Mu yang memberikan korban persembahan ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan daripada setiap kami umat yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa yang baik, kami rindu memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku. Yesus namanya menyucikan.
Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersyafaat. Bapak yang baik, kami bersyukur, berterima kasih di mana ibadah raya ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga menjelang akhir ini Tuhan. Kami bersyukur boleh menerima berkat-Mu yang luar biasa, bahkan kami boleh menikmati perjamuan kudus dengan luar biasa. Itu semua karena kemurahan-Mu atas kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu yang sedang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu ini boleh Kau pakai lebih heran lagi ya Tuhan. Sehingga dimanapun hamba-Mu ini Kau tempatkan, biarlah tanda-tanda heran menyertainya Tuhan. Urapi dia dengan kuasa-Mu, dengan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadi pemberita firman yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, Kau berkati masa depannya, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati pekerjaannya. Apapun yang dikerjakan tangannya, Kau buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk pendeta Simon Yobadahulu, pembina kami tempat ini. Berkati Bapak pendeta kami ini Tuhan. Biarlah Bapak Simon Yobadahulu penuh dengan urapan-Mu, boleh menjadi gembala yang baik bagi jemaat yang di Tanjung Morawa. Kami percaya pelayanannya boleh Kau berkati, Kau urapi, Kau berkati keluarga, istri dan anak-anaknya. Kami percaya dia Kau pakai dengan luar biasa ya Tuhan. Tak lupa Tuhan, hamba juga berdoa untuk gembala sidang di tempat ini yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami Tuhan. Berkati Pastor Jose, biarlah dia boleh mendapatkan visi misi penggembalaan yang lebih lagi daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga dia bisa membawa jemaat-Mu di tempat ini semakin mengasihi Engkau, semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Melalui penggembalaannya Tuhan, nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, berkati usaha pekerjaannya, berkati pelayanannya di tempat ini. Terima kasih, makasih ya Tuhan, Engkau baik. Tak lupa dan Nabi juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah hadir saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini adalah jemaat-jemaat yang Kau kasihi ya Tuhan. Mereka saat ini perlu sesuatu daripada-Mu Tuhan. Kami hamba percaya Engkau tahu segala kebutuhan keperluan mereka masing-masing Tuhan. Kau jamah mereka hati lepas hati. Kau jamah mereka Tuhan supaya mereka boleh lebih dalam lagi mengenal akan Kau ya Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi orang yang hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah anak-anak-Mu jemaat di tempat ini Tuhan. Kami percaya masa depan mereka baik dalam tangan-Mu. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang saat ini mengalami problema dalam kehidupannya Kau berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Juga mereka yang saat ini Tuhan butuh pekerjaan, Kau sanggup bukakan tingkap langit-Mu, Kau curahkan berkat-Mu atas kami semua ya Tuhan. Sehingga mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang terbaik. Mereka boleh bekerja dengan baik, bahkan boleh tetap beribadah dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk jemaat yang tidak bisa datang saat ini Tuhan. Apapun alasan mereka, entah mereka sakit atau mereka enggan atau malas, apapun alasannya Engkau tahu Tuhan. Engkau yang menjamah hati mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau sentuh hati mereka ya Tuhan, sehingga yang sakit Kau pulihkan, Kau sembuhkan, dan yang malas mereka boleh Kau pulihkan hatinya, boleh meringankan langkah kakinya untuk minggu-minggu ke depan. Boleh bersama-sama kami beribadah bersama-sama lagi Tuhan, memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Engkau jamah mereka dengan luar biasa. Hamba juga berdoa untuk seluruh kegiatan di tempat ini Tuhan, di gereja kami ini, baik ibadah minggu, ibadah raya seperti saat ini, ibadah sekolah minggu, ibadah doa malam, ibadah FA atau ibadah Bipro, semua ibadah-ibadah yang ada di gereja ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, berlangsung dengan baik ya Tuhan. Karena Engkau yang kami tinggikan, kami agungkan. Terima kasih Yesus. Juga hamba berdoa untuk pertumbuhan jemaat di tempat ini Tuhan. Kau jamah gereja-Mu ini Tuhan. Urapi Tuhan juga untuk pelayan-pelayan semuanya Tuhan. Boleh berapi-api melayani dengan sungguh-sungguh. Sehingga bangku-bangku kosong terisi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Kau ya Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani saat ini Tuhan. Baik sebagai WL, singer, di musik, multimedia, asyir, pendoa, guru-guru sekolah minggu. Kami percaya Tuhan. Mereka sudah melayani-Mu dengan hati yang
mengasihi Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup membalaskannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah melihat hati-hati yang terbeban dalam pelayanan ini Tuhan. Engkau balaskan berlipat-lipat kali ganda. Kau berikan masa depan yang luar biasa. Kami percaya setiap langkahnya Engkau menyertai di dalam nama Yesus. Tak lupa Tuhan, hamba juga berdoa untuk bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia. Diberkatilah Indonesia dengan berlimpah susu dan madunya. Diberkati para pemimpinnya mulai dari presiden hingga jajaran yang terendah. Sehingga mereka semuanya boleh mengeluarkan kebijaksanaan peraturan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan, boleh tetap beribadah dengan bebas, dengan aman di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Tak lupa kami juga bawakan kota kami, kota Medan ke dalam tangan-Mu. Kau jauhkan kota Medan dari segala bentuk kriminalitas kejahatan. Kau halaukan dari segala bentuk bencana alam. Karena kami yakin percaya banyak orang-orang benar di kota Medan yang selalu menaikkan pujian, penyembahan dan doa-doanya kepada-Mu ya Tuhan. Sehingga kota Medan boleh menjadi kota yang penuh dengan pujian, penyembahan. Sehingga kota Medan boleh menjadi tiang doa yang kuat menopang bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tak lupa hamba juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati mereka semuanya Tuhan. Mereka memberi bukan karena mereka berkelebihan. Mereka memberi karena mereka cinta dan mengasihi Engkau Tuhan. Sehingga melalui pemberian yang mereka tabur, baik sebagai perpuluhan, buah sulung, pembangunan, ataupun kolektan, semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu dapat digunakan untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih nih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu. Wajah-Mu ke sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, disertai cinta kasih dari Anaknya Tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, membimbing, memberkati kita semuanya. Mulai saat ini